Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lambat datang nih. Gimana tugasnya? 5 menit lagi ya. Si daftar hadir dulu. Halo Patrick, sorry, artikelnya bisa ini enggak? Bisa dibuka enggak? Coba buka dulu artikelnya dong. Kita lihat sama-sama ya. Bisa tolong ya. Artikel yang ini Kak, Pak. Sukanto ini. Nih. Artikel yang jadi kuis. Oh iya, sebentar saya share, Pak. Sudah dibaca semua enggak artikelnya? Have you read the article? Sudah, Pak. Rika. Halo Rika. Sudahkah dibaca artikelnya Rika Hanum? Halo Rika Hanum. Bramanti. Rika, are you there? Do you hear me? Mungkin lagi sholat, Pak. Oh iya, ini udah sholat ya.
masih ke mute, Pak. Siapa yang mau dulu tell us or explain us what do you learn from the article? Artikelnya tentang apa sih? Sharing dong. Oke. Tentang film di Indonesia. Apa judulnya, Petruk? Coba ke atas, Petruk. Ayo, siapa yang mau berbagi dulu? Saya cari-cari dulu yang jarang ini ya. Yang jarang kedengaran suaranya. Asher, Cedric Siregar. Halo Asher, are you there? Asher. Arika, Asher. Tadi Arika ya. Halo Asher. Oke, yang lain bisa dengar suara saya kan? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, share-nya yang belum ini ya. Begitu kita ke selfie. Selfie, halo. Halo Pak, Are you there? Ya, tes. selfie. Ya Pak, Sudah baca artikelnya? Have you read the article? iya sudah Pak. Okay, what do you learn from the article? Tell us. Jadi dalam artikel ini menjelaskan dan menggambarkan era-era film di Indonesia, khususnya di Indonesia, dan era film itu sendiri dibagi menjadi 3 periode, masa Soekarno, Orde Baru, kemudian pasca reformasi. Jadi setiap film di setiap era itu mempresentasikan kebudayaan dan kehidupan social life para masyarakatnya. Jadi seperti era pada setelah kemerdekaan itu, salah satu film yang cukup mempunyai pengaruh ke dalam industri perfilman itu, kalau tidak salah itu judulnya Darah dan Doa, yang mana dirayakan sebagai Hari Perfilman Nasional di Indonesia. Kemudian masuk ke era 70-an, itu era 70-an setelah di masa Orde Baru banyak film-film yang dibuat untuk sebagai penyampaian kritik sosial khususnya kepada pemerintah. Kemudian para sinias ini atau pembuat film ini terus semakin berkembangnya zaman terus menciptakan film-film yang memiliki tema dan genre-genre yang unik yang mampu mewakili berbagai genre seperti genre yang tidak terpikirkan. Kemudian kayak apa tuh genre yang tidak terpikirkan? Genre yang tidak terpikirkan maksud saya genre yang dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti perbedaan gender seperti itu. Jadi tema-temanya cukup berani. Itu kapan bisa seberani itu? When? In what period? Kalau yang saya pelajari itu sudah mulai ada sejak awal kemerdekaan, tapi cukup jadi di sejak tahun 2010 film-film seperti itu mulai redup lagi, kemudian baru-baru ini muncul lagi film yang bertema seperti itu. Yang salah satu yang kita ada dijadikan poster di film artikel ini yang judulnya Kucumbu Tubuh Indahku. Kalau tidak salah judulnya seperti itu. Jadi
para sinias ini tidak kehabisan akal begitu ya untuk merepresentasikan genre-genre yang menurut saya cukup berani dan dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Apalagi seperti kita tahu kalau di Indonesia itu norma-norma dan tradisinya masih sangat kuat dan ada beberapa hal yang masih tabu untuk diperbincangkan. Tapi dari film-film seperti ini kita bisa jadi membuka mata dan belajar lebih seperti itu. Seperti yang film ini, yang Kucing Tumbuh Indahku itu menyadarkan kita bahwa di kehidupan sekitar kita itu tidak banyak juga gender lain selain feminin dan maskulin. Ada gender lain yang seharusnya kita sadar bahwa itu ada begitu. Namun masih sangat tabu untuk diperbincangkan. Okay, thank you, Selvi. Sorry, saya potong. Why film or fiction can create or make a controversy? Kira-kira kenapa bisa kontroversi? Bukankah itu hanya fiksi? Fiksi kan benar gitu ya. Not the real one. This is the fictional life. Kira-kira kenapa tuh? Kok bisa kontroversi? Fiksi kok jadi kontroversi? Teman-teman, sorry ya, sebelum dilanjut, actually film is before Clearer books ya, bukunya Mario Clearer. Film itu sebenarnya tidak dianggap sebagai karya sastra. Tapi Clearer mengklarifikasi itu, and until nowadays the topic still debatable ya, masih debatable sampai sekarang. Tapi film seperti theater or play ya, film has a literary aspect ya, yaitu di bagian ceritanya atau bagian fiksinya, story-nya ya. Sama dengan drama itu kalau di panggung ya kita anggap dia adalah sebuah seni pertunjukan. But in the story aspect like film ya, film has the literary aspect, yaitu di unsur ceritanya. Anggaplah ceritanya tentang yang diceritakan sama saya tadi, yang tentang gender 3 ataupun gender seterusnya ya, gender ketiga, 4 dan sampai gender kelima selain maskulin and feminin. Itu kira-kira atau apapun lah temanya, why that term create controversy? Kenapa bisa kontroversi ya? Bukankah ini hanya sekedar fiksi saja? Itu yang misalnya yang komplain atau yang yang tidak sepakat dengan isu itu. Kenapa tidak kita bilang saja this is the fiction only, right? Ya, please do not complain. Kira-kira kenapa tuh orang bisa komplain? Bisa direlatekan ke sociology of literature. Selvi. Ya, karena film ini sebagai salah satu karya sastra, jenis karya sastra itu dianggap memiliki kemampuan untuk merepresentasikan kehidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat. Nah, jadi film ini dapat membawa nilai-nilai atau cerminan nilai ke dalam masyarakat saat menonton film tersebut, seolah-olah itu memang benar terjadi melalui gambarnya, itu melalui gambar, melalui audio dan melalui visual itu dapat merepresentasikan, bahkan membuatnya secara nyata seperti itu mengenai kehidupan dalam masyarakat. Jadi saat kita menonton film ini seolah-olah kita ya baik Pak. Oh ya, thank you ya. Nanti kalau kepanjangan temannya ndak kebagian. Saya tangkap about representation and reflection of the society, and ya kira-kira begitu ya. Ada pengaruh, ada apa ya, saya tangkap tentang represent the social life and also the effect to the society, gitu ya. Sandro saya mau dengar pendapatnya Sandro about the article. Halo Sandro. Ya, What do you learn from the article? Speak up. Tell us about your reading notes. Kira-kira apa? Mungkin sejak
pasca kemerdekaan, film-film Indonesia itu sudah merefleksikan bagaimana cara kerja masyarakat kita gitu ya Pak. Eh, jadi industri-industri film itu nggak cuma menyediakan entertainment, tapi juga menyediakan kritik tentang masalah-masalah politik, hak asasi manusia, kejahatan, dan lain-lain gitu. Misalkan Verpini tadi, perusahaan film nasional Indonesia, sejak dibuat, itu memang difokuskan tentang masalah-masalah kemerdekaan gitu Pak. Terus contohnya itu film November 1828 yang merefleksikan interaksi manusia dan apa namanya kontras budaya gitu antara orang Jawa dan orang Barat. Terus karyanya Teguh Karya, Secangkir Kopi Pahit merefleksikan bagaimana para perantauan gitu Pak yang harus beradaptasi di tempat baru. Terus ada Sidul Anak Betawi yang mengajarkan bagaimana interaksi sosial dalam budaya Betawi. Ya. Kemudian ada Kucumbu Tubuh Indahku yang menggambarkan isu-isu gender di masyarakat Indonesia. Terus yang terakhir, tema-tema film-film atau karya tersebut menggambarkan interaksi manusia dan mengkritik masyarakat kita. Tapi apa itu sayangnya orang-orang kita atau masyarakat kita sering menganggap kalau karya-karya tersebut itu tidak lebih dari sekedar entertainment belaka gitu Pak. Entertain ya. Ya itu aja Pak. Oke, thank you Sandro. Cukup ya. Kalau dilanjut Ya, Pak, nanti yang makasih, lain tidak kebagian. Thank you ya. Ya, Pak. Sandro, saya menggarisbawahi beberapa keyword yang Sandro gunakan ya, soal social interaction, interaksi sosial, human interaction, interaksi manusia, entertainment ya. Ya, Pak. Kemudian kritik, kemudian soal tadi Pervini, Persatuan Film Nasional Indonesia ya, soal kemerdekaan. Nah ini sebenarnya teman-teman perjalanan dunia perfilman Indonesia ya. Anggaplah dunia perfilman Indonesia itu ekuivalen dengan dunia kesusastraan in Indonesia. Maksudnya itu sejalan what happened in film world ya. Film world, dunia film in Indonesia also occur in literary work. Maksud saya adalah tema-temanya dan juga the role of the government or regime to censor or to select, to do selection, untuk menseleksi apa yang layak, sensor dan seleksi bacaan dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang ada dalam percakapan ini. Sengaja saya pilih ini karena agak hit, kemudian relate to our subject, sociology of literature ya, dengan asumsi bahwasanya film adalah satu bagian dari karya sastra di aspek teks dan ceritanya, bukan sinematikanya ya teman-teman. Kalau sinematikanya itu lain cerita, itu punyanya orang film atau orang komunikasi, broadcasting dan seterusnya. Kalau soal aspek ceritanya, soal plot cerita, karakter dan karakterization, social kritik dan seterusnya, unsur ekstrinsik dan intrinsik film, cerita film, itu sastra banget. That's our subject, right? Nah, itu penting Anda ketahui karena Anda bisa menilai about our drama, Indonesian film, Indonesian movie, ya, sinetron, dan seterusnya. Itu semuanya aspek sastra. Anda bisa melihat bagaimana plot itu terputar-putar di our Indonesian drama, sinetron, ya. Soal plot twist, soal ending yang happy, dan seterusnya. Anda bisa menilai film, bisa mengkritik malah. Dan bisa melihat relate ke sosial aspeknya. Saya ingin tanya ke siapa lagi ya? Astri Oktaviani, are you there? Ya, Pak. Halo Astri. Halo, Pak. Astri, tadi Sandro dan Selvi sudah menjelaskan tentang apa yang dia dapatkan ya, what they learn from the article. Nah, saya ingin tanya, kira-kira
hubungannya sosiologi sastra atau sosiologi film, aspek sosiologi sastra dan sosiologi filmnya di artikel itu kira-kira di mana atau seperti apa? Itu menurut saya tuh Pak, hubungannya itu ada pada, bentar ya Pak. Aspek sosiologisnya kira-kira di bagian mana dijelaskan? Pak, mohon maaf Pak, tadi saya habis sholat Pak hari kahanan. Oke. Ya, kasih Pak. Astri? Oh iya Pak, menurut saya itu Pak hubungannya itu berada pada karya sastra dan kehidupan sosial yang ada pada karya sastra itu Pak. Di artikel itu, yes, on the article? Contohnya aja itu menurut saya Pak, mohon maaf kalau salah nih Pak. Menurut saya itu contohnya itu seperti film Sidul Anak Betawi yang menceritakan tentang kehidupan keluarga sederhana. Terus itu Sidul itu bisa merubah kehidupan sosial keluarganya dengan cara dibantu untuk bersekolah lagi sampai menjadi seorang sarjana. Hingga Sidul itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya. Dan itu juga di film itu juga menceritakan tentang kehidupan orang Betawi gitu Pak. Ya. Menceritakan Itu aja sih, kehidupan Pak. orang Betawi. Oke, thank you Astri. Menceritakan kehidupan Pak. orang Betawi. Sidul. Rana Novanda Putra, kira-kira sosiologinya, aspek sosiologi sastranya di mana? Ya Pak. Film Sidul Budaya Betawi. Sama Pak. Kenapa disebut ada aspek sosiologi sastra? Ya sama Pak. Soalnya dia kayak memberitahukan sosiologi dari kehidupan orang Betawi Pak. Kehidupan orang Betawi, keluarga Betawi. That's right. Itu yang saya ingin. Oke, lanjut. Sorry. Cukup, Rana? Iya, Pak. Nah, teman-teman, itu yang saya ingin katakan. Film itu ternyata dari penjelasan artikel tadi, based on the article, film can tadi Selfie menyebut represent, ya, merepresentasikan, menghadirkan social life or the social cultural life in society and at that era. Kemudian Sandro menyebut interaksi, menggambarkan interaksi sosial, interaksi manusia, ya, dan juga kritik sosial. Nah, aspek sosiologi sastranya di situ adalah karya sastra atau anggap cerita film atau sebuah karya itu menggambarkan atau merefleksikan, menghadirkan konteks sosial ataupun cerita sosial, suasana sosial, kehidupan sosiologis dari masyarakat yang diceritakan. Contoh Sidul Anak Sekolahan, itu kan cerita tentang Sidul Anak tentang keluarga Betawi, gitu ya, kondisi sosiologisnya, dan juga sekaligus work that encourage the Betawi community, ya, to improve their life, to improve their education, to improve their human capital and social modality, ya, modalitas sosialnya. Itu salah satunya. Jadi aspek sosiologisnya di situ, teman-teman. Saya senang karena Anda menangkap, ya, terutama tadi detail dari Sandro.
contoh kata interaksi sosial dan interaksi manusia itu kan sosiologis sekali. Nah, bagaimana interaksi sosial dan interaksi manusia diceritakan di dalam karya, seperti itulah juga sosiologi. Sosiologi itu menceritakan, sociology learn about the social interaction and human interaction within society, in the real life. But literature reflect the social life to the fictional life, to the fictional work, like a novel, a fiction, short story, and also film, drama also. Drama juga kan begitu. Hanya saja karena this is the work, because this is the work, they are also the representation, they are the role of the author. Ada peran dari pengarang, si penulis karyanya itu, si script writer-nya, sutradaranya, itulah yang bertindak sebagai author, ya. Script writer sama sutradara itulah yang meng-create cerita. Tentu ada aspek politis, kenapa itu diangkat. Tentu ada aspek ideologis, tentu ada aspek social interest, tentu ada tujuan, the purpose, the interest, why the topic or the theme represented in the work, ya. Nah, itu yang kita teliti. Cuman kita melihat bahwasannya ada refleksi kehadiran kehadiran interaksi dari manusia. Intinya ada kondisi sosial yang digambarkan di dalam film. Dan itu berubah. Nah, itu selain ada refleksi sosial, apalagi yang ada? Edi Putra, apalagi kira-kira aspek sosiologis lain yang diceritakan di artikel itu, Edi? Aspek sosiologis, Pak. Ya. Selain ada budaya Betawi, kondisi sosial digambarkan di film. Apalagi kira-kira? Yang saya dapat, Pak, di situ juga ada kayak film yang membawa tentang isu itu juga, Pak. Bentar, Pak, saya baca dulu. Itu apa? Yang ada isu ini yang di film November 1828, yang isu bagaimana warga negara menentang kekuasaan Belanda dan perbedaan kontras di antara mereka. Lalu juga ada film Secangkir Kopi Pahit yang membahas tentang migrasi orang-orang desa ke kota. Itu, Pak, yang saya dapat. Oke, thank you. Mingli Mato Gege Elpino. Ya, Pak. Halo Mingli. Apa yang Mingli tangkap dari situ? Dari artikel itu? Yang ada hubungannya dengan sosiologi sastra. Lebih ke dari budaya masyarakat Betawi itu tadi, Pak, yang kebiasaannya, budaya dari masyarakatnya yang tentang yang mencerminkan budaya kita sebagai orang Indonesia yang ada di Jakarta lebih khususnya, Pak. Yang lain? Tentang beberapa isu gender itu tadi juga, Pak, tentang itu. Lebih ke situ. Ini pertanyaan agak ini ya. Pertanyaan saya, my question is too serious, little bit serious. Sosiologi sastranya di mana? Kira-kira begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan penguji kalau Anda ujian ya. Ini jadi pendapat Anda itu sosiologi sastranya di mana? Nah, aspek sosiologi sastra yang Anda ceritakan itu kira-kira di bagian mana? Sastranya di bagian ketika film itu mencerminkan tentang budaya dari masyarakat Indonesia gitu, Pak. Selain itu?
Kevin. Thank you, Mingli. Kevin. Ya Pak. Oke, Kevin. Kevin Morris, sorry. Kevin Morris, bukan Kevin Rinaldi. Kevin Morris. Iya, Pak. Iya, Pak. Yeah, what do you learn from the article and what is the sociological aspect do you learn from the article? Kalau saya sih Pak dari dari film November 1828, di mana di situ budaya Barat dan budaya Jawa itu memiliki perbedaan. Jadi budayanya mereka tuh kontras. Oke, itu masih reflection and representation ya. Ya Pak. Fajar, are you there? Ya Pak. Ya, Fajar, speak up. Kalau yang dari Aspek sosiologi sastra. Langsung pertanyaannya ya, aspek sosiologi sastra yang Anda tangkap di artikel itu apa? Yang inti yang saya tangkap dari artikel ini tuh dari film itu tuh mengandung bilang sarkas dan kritikan terhadap hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masyarakat kita. Aspek sosiologinya itu mempertimbangkan nilai budaya yang ada dalam masyarakat, misal seperti aspek moral, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Hal ini terkait dengan sosiologi sastra yang mempertimbangkan pemahaman karya sastra dengan mempertimbangkan aspek masyarakat yang ada dalam karya sastra. Jadi salah satu manfaat karya sastra dalam aspek sosiologi adalah menurut saya untuk mengkritisi isu-isu sosiologis dalam masyarakat, karena sastra itu sendiri berperan sebagai salah satu ungkapan kritikan dari seorang pengarang. Seperti itu Pak. Jadi beberapa contohnya yang tadi disebut sama teman-teman, salah satunya film Secangkir Kopi Pahit, karya Teguh Karya. Film ini menceritakan tentang apa sih Secangkir Kopi itu? Lanjut. Menceritakan tentang Pak, kayak seorang imigran atau pendatang gitu. Jadi menggambarkan nasib orang berimigrasi ke kota pedesaan di berbagai wilayah Indonesia. Sama ini yang dari Selfie tadi, yang Selfie bilang genre apa tadi Pak? Katanya itu genre yang berbahaya. Iya, genre yang berbahaya. Itu menurut saya ini terikat sama ini Pak, sama jadi film karya sastra itu tidak dari aspek sosiologi tidak terikat sama film aja Pak, tapi juga ke puisi gitu. Kan kritik salah satu contoh yang saya tahu puisinya Wiji Tukul yang dia tuh kalau nggak salah mengkritik tentang pemerintahan Orde Baru di sana gitu. Dan saya rasa ini terikat gitu antara puisi dengan film. Seperti itu sih Pak. Dari saya representasinya sama gitu Pak. Oke, thank you Fajar. Teman-teman, saya menggarisbawahi ya. I underline some topics that you explain implicitly, secara implisit ya. Ada juga sih yang eksplisit. Saya tangkap aspek sosiologisnya ada 3. Pertama, tadi dari Selfie mencerminkan kehidupan sosial. Merepresentasikan ya kalau Selfie. Kemudian ada mencerminkan juga dari beberapa teman-teman termasuk Sandro, dan setelah itu ada sosial kritik dari Fajar. 3. Satu lagi, ada lagi yang kira-kira yang menangkap aspek sosiologis yang mempengaruhi tema-tema karya sastra seperti apa? Siapa yang mau ini? Patrick, speak up. Kira-kira aspek sosiologis apa lagi nih yang ada di artikel itu? Tadi sudah menceritakan atau merefleksikan kondisi sosial budaya, sudah. Merepresentasikan, iya. Mencerminkan, iya. Sudah itu karya beberapa film ternyata atau karya sastra itu melakukan kritik sosial terhadap keadaan. Nah, itu sudah. Apalagi kira-kira?
Apa kira-kira Patrick? Halo? Kalau soal representation dan reflection tadi ada dua ya, itu bisa disimpulkan menjadi social context ya. Sorry. Jadi ada social context, ada social kritik. Jadi social context itu film ataupun karya sastra merefleksikan atau mencerminkan keadaan dari suatu masyarakat ya. Kemudian ada sosial kritik. Ternyata karya sastra juga berfungsi untuk mengoreksi, to do correction and critic ya toward the social life. Jadi ada sosial konteks, ada sosial kritik. Ya. Apalagi kira-kira? Tadi juga sudah disinggung awal sekali sama siapa tadi, Selvika atau yang sebelumnya tentang the period ya, Soekarno, Soeharto, and post reformasi. Kira-kira itu apa, Zain? Kira-kira itu apa aspek sosiologisnya di situ? Kalau gimana ya, film itu kayak merepresentasikan zamannya gitu loh Pak. Kalau yang saya tangkap ya. Gimana, lanjut ke Pak? Ya, silakan. Ya, kayak misalnya pas zaman Orde Lama gitu ya, yang pas kemerdekaan masih anget-angetnya tuh kan, mungkin karya-karyanya tuh lebih kayak sesuai zamannya, yang masih menggambarkan kehidupan sosial pada pasca kemerdekaan gitu. Terus pas Orba itu mulai merambah ke genre-genre lain. Dan juga pasca reformasi begitu juga, dengan kayak film-film yang entah kenapa dibilang kontroversial, yang sebenarnya yang menurut saya tuh kayak film lumrah aja, kayak film Kucumbu Tumbuh Indahku itu kayak itu kan kayak menggambarkan aspek sosial keadaan masyarakat Jawa gitu loh, kayak nari lengger segala macam. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang tabu, itu memang sudah biasa aja, entah kenapa bisa jadi trending topik gitu sih Pak. Oke, saya tangkap ini dari Zain itu soal ini ya, social condition or apa ya, historical context maybe ya. Mungkin bisa disebut sebagai historical context, historical context that represent the condition of at that era ya. Misalnya kayak di masa Soekarno, filmnya itu macam nation and character building gitu ya. Karena baru merdeka, kita butuh membanggakan diri, to declare our independence. And then ada historicalnya juga di situ, dan saya ingin menyebutnya sebagai social effect sebenarnya ya, social effect of the regime terutama, karena kondisi pada waktu itu juga menggambarkan filmnya. Film itu juga diproduksi oleh zamannya gitu ya. Film or literature, of course, yeah. For example, in Soekarno era and Soeharto era, yeah, there are the different kinds or different topics, different theme, different genre maybe. Ini artinya mungkin di zaman Soeharto akan sulit kita mendapatkan film yang seperti film yang Kucumbu Tumbuh Indahmu, ya, ataukah film-film tema Islam yang seperti ayat-ayat cinta dan seterusnya, ya. Itu berbeda. They are the spirit of time, the spirit of period, the spirit of era, isinya. Itu aspek-aspek sosiologisnya. Jadi film or literary work can represent or reflect the social
situation, social context. And also film depend on or affected by the social condition, especially the sociopolitics, I think ya. Karena di zaman Soeharto dan Soekarno akan beda film-filmnya. Film-film kritis di zaman Soeharto akan susah didapat, dibredel duluan karena ada lembaga sensor, bisa disensor duluan gitu ya. Tapi sekarang film itu bebas, bahkan di pasca reformasi temanya bisa beragam, bebas sebebas-bebasnya, meskipun ada juga sih yang masih tetap dibatasi, tapi not too significant ya. To do the limitation or censorship from the film, paling yang tentang pornografi dan seterusnya. Tapi soal kritik sosial, no, ya itu lebih terbuka, saya kira. Ada lagi yang ingin disampaikan dari artikel ini? Jadi setidaknya itu yang saya catat ya teman-teman, aspek sosiologi sastranya ini kita zigzag ya, kadang kita bicara tentang sosiologi of literature, habis itu balik ke sosiologi lagi supaya kita lebih paham sosiologi, the variation of sociology, theory and approach ya. Nanti kita lihat di slide yang akan di-share sama Peter. Kita lihat sosiologi itu belajar apa aja sih lagi selain tadi ada ya social interaction and human interaction dari Sandro, itu kan sosiologis banget tentang interaksi sosial, interaksi simbolik ya. Dan itu ternyata ada di dalam sastra. Itu menegaskan that topic emphasize more about the strong relationship between sociology and literature that we learn in sociology of literature subject ya. Itu penting untuk memahami teman-teman. Semakin sebenarnya teman-teman, actually we have some topics, some theme in literary critics, literary criticism ya, about the sociological aspect like postcolonialism, postmodernism, multiculturalism, itu semua sociocultural theory ya. Dan itu semua adalah tema-tema yang ada di dalam sosiologi sastra sebenarnya. Cuman dia ada dalam kamar yang lain, yaitu kritik sastra postkolonial, lebih spesifik ya. Kritik sastra postkolonial approach-nya berbeda ya. Kritik sastra postmodern, kritik sastra apalagi multicultural ya. Tuh nanti kita lihat lagi. Meskipun ada mata kuliah khusus multiculturalism, kita akan explore more about that. Oke, kita pindah dulu ke slide, Patrick, ke slide yang tadi PowerPoint ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah dibikin anunya, Kak Patrick? Ada Google Drive-nya kah? Untuk Halo? tugasnya Kak, Pak? Iya. Tugasnya Bikinkan udah ya. udah saya share di grup Pak, Google Drive. Iya. Iya, enggak apa-apa. Thank you. Maksud saya adalah supaya nanti kalau mau masukkan ini teman-teman, masukkan nilai kalian di ya, saya tidak kesulitan mencari nilai tugas karena memang kita pakai format yang ada tugas ya, tugas, kuis, attitude, dan UTS UAS gitu. Jadi kalau ada yang begitu kan saya sisa cek kemudian ke sini. Dan kalau ditanya soal ini nanti bisa saya pertanggungjawabkan. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke sosiologi ya, the continuity of sociology, how about the basic concept of sociology, ya, gimana sih sosiologi itu, ya. Ini lanjutan mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan bicara lebih spesifik teori-teori besar, the grand theory in sociology, ya. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Agak kecil ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Soalnya saya tidak pakai headset lagi nih. Oke, saya lanjut ya. Slide Patrick kita langkah-langkahin aja, yang penting-penting aja kita ambil. Sosiologi. Kita fokus, ini sebenarnya bagusnya kalau orang jurusan sosiologi atau misalnya jurusan Visipol ya, from the Visip or sociology lecture that explain you to understand more about the sociological aspect. Ya, tapi tidak apa-apa, saya coba jelaskan juga
waktu kuliah dulu juga kebetulan memang sociology of literature is sign our symbol is our sign, tanda bahwasanya we are the literature student, ya, to make a difference toward the linguistic student yang mukanya serius-serius terus, ya, karena harus belajar fonetik, fonologi, ya, fonologi, and then sintaksis, waduh, utak-atik kata, rumus-rumus kalimat dan seterusnya, ya. Belum lagi kalau ngambil psikolinguistik yang pakai statistik, waduh ribet, ya. Nah, ini sastra di sociology of literature, ya. For your information, saya dulu sebelum ambil sociology of literature itu udah ambil sosiolinguistik. Karena ampun di situ saya pindah kamar ke kelas sociology of literature, ya. Setahun kemudian kalau tidak salah. Baru saya pindah ke sastra. Ampun di linguistik tidak bisa nongkrong-nongkrong, ya, banyak tugasnya. Okay, about the sociology, the social theory, ya, we must understand how the social life work, what happened in our social life, and how it happened, how it appear and lose, timbul dan tenggelam, ya. And kira-kira intinya adalah bagaimana sih kehidupan sosial itu berjalan, gitu ya. Gitu kira-kira sederhananya. How we understand about the social life, how the social life run away, ya. And how, ini intinya tadi ya, how human live in society. Human interaction and social interaction by the human. Jadi manusia dalam masyarakat. Jadi sosiologi itu intinya manusia dalam masyarakat. Minggu lalu sudah dijelaskan, ya, beberapa topik about it. Next, Patrick, slide. Ini sih yang rencananya, tapi tidak seserius ini amat karena ini mata kuliah untuk sosiologi. Kita hanya ingin mengenal sosiologi secara umum, ya. Pun kalau ada spesifiknya paling teori-teorinya, ya. We will learn specifically in some specific theories also. Ya, ini tentang ruang lingkup. The field of sociology, social process, social group, institution, society, in society, stratification, power, and that is social change, perubahan sosial, ya, tentang modernisasi. Nah, ini dari tradisional ke modern ke postmodern, itu juga teori-teori sosial. Paradigma dalam sosiologi. Oke, lanjut, Patrick. Nah, ini tokoh-tokohnya, teman-teman. Saya sudah jelaskan juga. I mention you and not to explain, ya, and deliver you some of the experts in sosiologi, ya. Ini diulang-ulang aja supaya Anda jadi your brain can catch the topics, the material, ya. Anda bisa nangkap or remain the name of the experts, ya. Ini ada Emile Durkheim, ilmuwan sosial Prancis sebagai disiplin akademis, dia yang bawanya, ya. Ada Herbert Spencer, Esther Ward, Marx, Ferdinand Tonis, George Simmel, Max Weber. Honestly, I only know well some name of this slide, namely Emile Durkheim first, Marx second, Simmel third, Weber fourth. Yang 4 ini aja. Sebenarnya masih ada yang lain, ya. Seperti selebihnya Spencer, ya, tapi tidak terlalu saya pelajari dulu di waktu S1 dan S2. Next. Ini agak mengulang aja, ya, posenya begini. Sosiologi
sosios teman dan kawan, logos ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya itu kalau belajar sosiologi ya ilmu belajar tentang teman ya. Sosio itu ternyata artinya teman. Bahasa Latin tapi ya. Adapted in English to be friend gitu ya. Teman. Jadi kalau belajar apa sih itu sosiologi ya ilmu tentang teman atau pertemanan. Ya. Etymologically, secara etimologi ya dalam kata-katanya. We learn about sociology, we learn about how to learn about the friendship in society. Ya, tentang pertemanan. Nah, ini intinya tentang masyarakat ya, teman-teman. Sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat sekelompok individu yang mempunyai hubungan, tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama, dan memiliki kepentingan bersama dan norma nilai budaya. Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, atau lebih spesifik lagi, human within society. Ya, manusia di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat, perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok mencakup family, group ya, about group, family, ethnic, nation, state, political organization, economy, and social. Jadi lumayan luas memang. Jadi apa yang ada di masyarakat itu yang dipelajari. Sosiologi ini banyak sih, ada sosiologi politik termasuk sosiologi sastra ya. Karena because literature also a part of the society. Ya, one part of the society itu ada literature, fiction, ya. Dan makanya ada sociology of literature. Also the other institution like political party, bureaucracy, organization itu semuanya dipelajari dalam sosiologi. Misalnya organisasi-organisasi sosial, ya seperti yang besar-besar kayak NU, Muhammadiyah. Religion also there is concentration in sociology called as sociology of religion, sosiologi agama, sociology of politics, sociology of economy, macam-macam. Ada juga sosiologi sastra yang tidak terlalu terkenal di dunia sosiologi. Ya, yang banyak itu sosiologi agama, sosiologi politik, dan sosiologi budaya. Nah, gitu kira-kira, ya. Yang dipelajari apa sih di sosiologi itu? Jadi masyarakatnya, perilaku, ya, behavior, social behavior of human within society, within a group of society, ya. Kemudian group like family, ethnic. Jadi tentang keluarga, ya teman-teman. Sosiologi keluarga ada suku, apalagi ethnicity, ya. Misalnya kayak di Kalimantan bisa teman-teman belajar sosiologi masyarakat Kutai, Jawa perantauan transmigran itu bisa dipelajari lewat ilmu sosiologi, ya. Tentang nation, Indonesian nation, nationality, nationality in the middle of ethnicity and religiosity, ya, and also globalization, state, political and social organization, economic organization or corporate, misalnya sosiologi perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan, perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan telecommunication, ya, bank, itu bisa dipelajari semua, sosiologi ekonomi dan institusi-institusinya. Dipelajari juga tentang institution, ya. Next, lanjut, Patrick. Nah, ini definisinya ya, banyak, silahkan pilih yang mana karena banyak, ya. Intinya itu pelajari manusia dalam kelompok-kelompok atau masyarakat, itu intinya. Human within society, social interaction, ya, institution, group, community, itu kira-kira. Masyarakat, ada manusia dalam masyarakat, bagaimana interaksinya, bagaimana interaksi manusia dengan manusia lain, human, among human, di antara manusia, between human and society, between a human and social organization, ya, economical organization, and juga about culture, ya, kira-kira begitu. Intinya interaksi sosial dan hasilnya organisasi sosial, segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia dalam masyarakat. Oke, next.
Nah, ini definisi-definisi dari para ahli. Anda bisa baca sendiri ya, intinya itu dia. Ilmu ya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan masyarakat dan interaksinya. Oke, next. Nah, ini sifat-sifatnya ya. The characteristic of sociology: empiric, theoretic, cumulative, non-etik. Ya. Non-etik itu tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi menjelaskan fakta secara analitis dan apa adanya. Kira-kira itu maksudnya ya. Empiris itu maksudnya adalah empirically based on evidence, sesuai dengan fakta dan bukti, based on social fact and evidence. Theoretically ya, sociology attempt to create a theory or conclusion from the observation ya in society to produce the theory of knowledge, teori-teori keilmuan. Kumulatif. Kumulatif itu teorinya dibentuk dari teori-teori yang ada sebelumnya. Kalau dalam in research, we know there is previous research. Ya, non-etik apa adanya, frankly speaking. Next. Hakikat sosiologi. Ilmu pengetahuan sosial ya, kategoris, murni, abstrak, mencari pengertian umum, social pattern, empiris dan rasional, dan bersifat umum. Nah, ini Anda bisa pelajari. Yang saya ingin katakan adalah, teman-teman, sosiologi itu mempelajari kehidupan sosial dan berusaha mencari attempt to produce the pattern, pola. Dia cari pola masyarakatnya. Oh, pola di masyarakat Samarinda kayak begini, interaksinya antar etnik seperti ini, antar agama seperti ini, antar warga negara seperti ini, yang educated, among the social class like this, and also the social cultural from religion like this. Nah, kira-kira begitu. Untuk meneliti bagaimana interaksi sosial antara masyarakat Dayak dan Chinese misalnya, Chinese and Java, agama Islam dan Kristen ya, yang Konghucu dan yang Hindu misalnya, yang dari Bali, kayak apa interaksinya seperti itu. Itu dipelajari oleh sosiologi. Kira begitu ya. Next. Oke, ini ruang lingkupnya. Masyarakat yang dilihat dari hubungan antar manusia. Oke, lanjut Patrick. Hubungan manusia dan masyarakat. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan ya, please ask me ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya slide-nya saya langkain dan sementara Anda ingin menanyakan, silakan. Dan saya anggap Anda bisa memahami ini ya. Tokoh dan definisi masyarakat, ini beberapa tokohnya ya. What is the society? Intinya masyarakat itu adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Itu dari Selo Sumardian. Selo Sumardian ini satu dari seorang sosiolog. Oke, next. Kita lanjut untuk cari ke teori-teorinya. Ini yang membentuk masyarakat ya. Manusia yang hidup bersama bercampur dalam waktu yang cukup lama. Kita mau langsung ke teori sosiologinya ya nanti, atau tokoh-tokohnya yang untuk mempertajam yang minggu lalu. Back Patrick. Kenapa slide-nya kok ini Patrick? Kepencet N tadi Pak, jadi mundur ke maju ke paling akhir tadi Pak. Oh iya, back dulu ke mana tadi? Pelan-pelan. Sebentar Pak, saya ulang Pak. Oke.
di sini tadi ya Pak. Ya. Oke, next. Pelan-pelan, next. Lanjut. Nah, di sini dulu. Oke. Tadi tentang masyarakat ya. Masyarakat itu intinya adalah sekumpulan orang tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama. Oke. Nah, kita lihat manusia. What is humankind? Umat manusia ataupun what is the human that create a society, yang menciptakan ataupun yang menghadirkan manusia. Jadi teman-teman, ciri dari masyarakat itu adalah satu, ada sekumpulan orang tinggal bersama dalam waktu yang lama dan membentuk kebudayaan, ya. Creates culture, social culture. Nah, manusia ada dalam diri manusia, hasrat kuat dalam diri manusia, itu keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain di sekelilingnya. Like society, I mean, ya. Nah, based on Harari's work called *Sapiens*, entitled *Sapiens*, ya, Harari explain that one of the positive thing or the superior aspect that have by the human is how to create, they can create, sapiens, human can create a society. Mereka bisa membangun society and social organization, ya. Mampu membangun organisasi sosial yang mana tidak dapat dibikin oleh spesies lain, terutama spesies mamalia lain seperti simpanse, monyet, termasuk misalnya jerapah itu tidak mampu membangun peradaban, tidak mampu menciptakan kebudayaan dan tidak mampu menciptakan social organization. Ya, itu yang menjawab kenapa manusia bisa membangun masyarakatnya dan bisa menguasai planet, ya, to rule the planet. Nah, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan sekelilingnya untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan di atas, manusia mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Jadi, the will to unite in society, ya. Next, Patrick. Slide. Nah, ini kebutuhan diperlukan masyarakat agar bisa terus hidup. Saya kira ini umum aja ya, population, ya, ada populasi, informasi, energi, metri, communication, production, distribution, social organization, ya, pengendalian sosial, social control, social security, ya, kira-kira begitu. Next. Nah, ini komponen dasarnya. Lanjut aja, Petri, kita ke sejarah teori. Lanjut. Move. Ini hubungan antara konsep realitas sosial dan budaya, ya. Oke, lanjut aja, Petri. Kita ke teori sejarah teorinya. Nah, ini di sini ya, sejarah perkembangan sosiologi. Teman-teman, saya minta waktu 5 menit ya, soalnya lagi azan di sini. Istirahat sebentar dulu ya. Baik, Pak. Istirahat dulu sebentar ya, soalnya lagi baru azan di sini. Baik, Pak.
Minum-minum dulu atau istirahat dulu? Jam 16.50 kita masuk. Sampai jam berapa sih ini, Patrick? 16.50 ya? Halo? Iya, Pak. Sampai 16.50, Pak. Iya, Pak. Oh, cukup aja dulu ya. Soalnya nanti lewat waktunya. Baik, Pak. Cukup dulu ya. Iya, Pak. Minggu depan Terima kita kasih, lanjut Pak. di sejarah tadi ya. Thank you very much all. Ladies and gentlemen, thank you Yoga, Sandro, Yulinda dari tadi semua, Siren. Sudah ada sih ini ya. Siapa lagi Zain, thank you ya. Patrick, Iya, thank Pak. you Iya, so Pak. much. Sama-sama, Pak. Teman-teman bisa leave duluan ya. Tapi si daftar hadir dulu ya. Ini baru Baik, ada. Pak. Sudah, Baik, Oke, Pak. Sudah, Pak. Baik, Pak. Oke, jangan lupa kuisnya ya. Kumpul. Baik, Pak. Ada 20 orang. 27 lah. Ada yang leave keluar masuk tadi, it's okay. Udah ya. Thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sudah kah ini? Kamu mau lanjut kah? Weh, tadi Aku putus. tadi kebaca kah? Itu ku. Kebaca, Coba. baca pet nama aku lagi itu tadi. Sandro lagi. Namaku itu lagi tadi. Ih, aku sampai buka tiga window, Cok. Oh, masih kebaca anjir. Jelas yang terbaca babi. Patrick kena Enggak apa-apa, Cok. Sesekali ketahuan. Kau enggak apa-apa, aku Bangsat, kena. bangsat. Anjir, Cok. Cok. Oh, enggak tahu. Dua kali lagi. Dua kali. Iya, Itu ketiga kali dapat subjek. Coba Aku- nih stikernya Nisa Sabian nih kena tadi. Lama lagi 2 menitan baru sadar. Anjir. ya kalian baru ngasih tahu anjir pas itu gila kalian jancuk. Kok Nah, kita yang disalahin. Kita yang disalahin nah. Nah, nih. Atau Enggak tahu, Cok, sumpah. Aku lo kaget loh kok chatku. Nama aku muncul di lagi Netflix. ngeri pet. Ih, sumpah, biasanya enggak Nightmare ketahuan, tuh. Bah. Nightmare. Aku aja kaget kalau bocor anjir. Goblok. Miss kah jawaban gue tadi? Enggak, Cok. Kayaknya sih enggak. Semoga aja enggak. Alhamdulillah enggak. Dah pulang. Dah pulang. Malu aku, Cok. Aku yang harusnya malu pet. Oh iya, belum kurinem, Cok. Masih sibuk, Cok. Besok-besok lah kurinem.